Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelasnya dipimpin dan disiapkan. Ustaz, kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah. Allahu Akbar. Yes. Sehat semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah, anakku masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini. Sebelum Bapak lanjut, Bapak periksa dulu kerapiannya. Sudah semua dikasih masuk bajunya, nak? Jangan sampai bajunya ada yang di luar, mejanya, kursinya juga tolong diperhatikan. Bersih semua ya? Iya. Oke, anak-anakku semua, Bapak akan ngabsen dulu kehadirannya hari ini supaya Bapak tahu siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Nah, sekarang dengarkan namanya, Bapak akan sebutkan satu-satu. Muhammad Farhan, Hadir, Pak. Abika, Hadir, Pak. Agia, Hadir, Pak. Andika Nur, Tidak hadir, Pak. Alda Arianti. Berapa orang yang tidak hadir? 5, Pak. Kenapa tidak hadir? Sakit. Sakit apa? Demam. Demam. Jadi kalau ada teman yang sakit, kita doakan ya, nak. Iya. Cepat sembuh dan kita bisa bertemu lagi di tempat ini. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Saya mohon kepada ketua kelasnya, dibimbing temannya untuk berdoa. Silakan anakku, ketua kelasnya, dibimbing doanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya aku rela Allah Tuhanku, agama Islam agamaku, Nabi Muhammad Nabi dan Rasulku. Ya Allah, berilah aku rezeki dan tambahlah ilmu pengetahuanku. Amin. Shadaqallahul azim. Amin. Jadi hari ini kita semua berdoa. Mudah-mudahan Allah menerima doa kita hari ini dan memudahkan segala urusan kita dan dimudahkan juga pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anakku semuanya, materi kita pada hari ini yaitu tentang adalah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum Bapak lanjut,
Bapak ingin menjelaskan materi minggu yang lalu. Bapak hanya sekedar ingin bertanya, materi apakah pelajaran kita minggu yang lalu? Ada yang tahu? Saya Kak. Nah, silakan. Bersama kayak skrip sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi pembelajaran minggu yang lalu adalah masyarakat Yasrib sebelum hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib, ada beberapa agama di Yasrib. Ada yang tahu agama apakah itu di Yasrib? Ya, silakan. Agama Yahudi, agama Nasrani, kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Ya, jadi itulah agama sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Yang pertama adalah agama Yahudi, kedua agama Nasrani, ketiga kepercayaan kepada benda-benda dan kekuatan alam. Nah, itulah pembelajaran kita minggu yang lalu. Nah, sekarang kita itu hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum itu, Bapak akan menunjukkan dulu tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajarannya yang pertama adalah dapat melaksanakan perubahan menuju kebaikan, bersikap adil. Jadi yang pertama. Terus yang kedua, dapat menjelaskan sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib. Terus yang ketiga, dapat menjelaskan peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yasrib. Dan yang terakhir adalah dapat mempraktekkan menempel kaligrafi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah tujuan pembelajarannya hari ini. Kita lanjut. Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib akan kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Jadi yang pertama sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Terus yang kedua peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Jadi yang kedua adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. Terus yang ketiga hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib. yang ketiga, hikmah peristiwa hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 3 ini sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib. Tapi Bapak hanya akan membahas untuk hari ini, yaitu sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Yasrib, yaitu ada 4. Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. Ya, jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhijrah ke Yasrib. Itu yang pertama. Yang kedua, terlalu banyaknya serangan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. adanya jaminan keamanan dari penduduk Yasrib. Dan yang terakhir, keempat, Permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad
permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yasrib. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk pindah ke Yasrib itu, yaitu turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 30. Setelah itu malaikat Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa bunyi perkataan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Yaitu, wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini atas tempat tidur engkau yang telah biasa tidur di atasnya. Sesungguhnya Allah menyuruh engkau supaya berangkat hijrah ke Yasrib. jadi itulah penyampaian malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak lanjut sebab-sebab yang kedua, yaitu tekanan kaum kafir Quraisy. Nah, banyaknya tekanan kaum kafir Quraisy ini semakin bertambah ketika mereka mendengar bahwa orang-orang Yasrib telah banyak memeluk agama Islam, dan orang-orang Yasrib juga mengadakan perjanjian tolong-menolong dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta sanggup menyampaikan dukungannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kaum kafir Quraisy bertambah marah. Setiap hari Nabi Muhammad SAW menerima berita dari sahabat-sahabatnya tentang penyiksaan dari kaum kafir, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabatnya untuk hijrah ke Yasrib, karena menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aman kalau sahabat-sahabatnya hijrah ke Yasrib. Nah, selanjutnya dapat lanjut di sebab-sebab yang ketiga. Nah, ceritanya ini, sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Yasrib pada waktu itu, beberapa orang Yasrib sudah memeluk agama Islam. Mereka datang ke Mekah pada waktu musim haji, setiap tahun. Hal itu dimanfaatkan Nabi Muhammad SAW untuk menjaga agama Islam. Orang yang berangkat ke Mekah saat musim haji berjumlah sekitar 6 orang dari Yasrib. Mereka berasal dari keturunan Khazraj, dan orang inilah yang diajak Rasulullah untuk memeluk agama Islam. Jadi suku yang pertama masuk agama Islam di Yasrib yaitu suku Khazraj. Peristiwa ini terjadi pada tahun 11 dari kenabian. Kemudian setelah itu dibaiklah oleh Nabi Muhammad SAW di Bukit Aqabah. Jadi ketika mereka datang ke Yasrib pertama kalinya, mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka berjanji musim haji berikutnya akan datang lagi ke Mekah. Pada musim haji tahun ke-12 dari kenabian, mereka benar-benar datang memenuhi janjinya. Mereka bersama dengan 7 orang dari Yasrib. Nabi Muhammad SAW membaiat mereka di Bukit
Akabah. Apa isi bayat akabah itu? Mendapatkan kamu sekalian menyembah kepada Allah yang Maha Esa dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, jadi yang pertama, hendaklah kamu sekalian menyembah kepada yang Maha Esa dan jangan kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Terus yang kedua, Janganlah kamu mengambil hak orang lain. jangan kamu mengambil hak orang lain tanpa izin. Kalau ada teman punya apa-apa jangan diambil tanpa izin temannya. Terus yang ketiga, Janganlah kamu melakukan zina. jangan kamu melakukan zina. Jadi kalau anak itu belum menikah, jangan sekali-kali mendekati zina, kecuali kalau orang yang sudah berkeluarga. Terus selanjutnya, Janganlah kamu membunuh anak-anak. jangan kamu membunuh anak-anak. Sedangkan dulu banyak sekali anak-anak yang dibunuh. Nah selanjutnya, Janganlah kamu berdusta dan membuat kedustaan. jangan kamu berdusta dan berbuat kedustaan. Terus yang keenam, Janganlah kamu menolak perkara yang baik. jangan kamu menolak perkara yang baik. Dan terakhir, Hendaklah kamu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkara kamu lihat. hendaklah kamu mengikuti Rasulullah baik dengan terpaksa maupun Tidak. tidak. Jadi harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah isi bayat akabah yang pertama. Kita masuk di sebab-sebab Rasulullah Sallallahu Hijrah ke Yasrib yang keempat, yaitu permintaan penduduk Yasrib agar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke negeri Yasrib. Jadi ini merupakan permintaan penduduk Yasrib langsung kepada Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Yasrib. Jadi ceritanya pada musim haji pada tahun ke-13 dari kenabian, banyak penduduk Yasrib yang ini menjalankan ibadah haji di Mekah. Di kala itu terdapat 75 orang Yang terdiri dari 75 laki-laki dan 2 perempuan. Mereka berasal dari golongan Khazraj dengan jumlah 63 laki-laki dan 2 perempuan. Yang namanya perempuan ini namanya Nusaibah binti Ka'ab dari Bani Nazzar. Terus yang kedua adalah Asma binti Amrah dari Bani Salamah. Dari golongan Aus hanya terdiri dari 11 laki-laki. Mereka kemudian dibayar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut sebagai bayat Al-Aqabah, yaitu bayat Aqabah yang terbesar. Isi bayat Aqabah Kubra, berjanji mendengar dan menaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama adalah berjanji mendengarkan dan mentaati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua berjanji menafkahkan harta baik dalam keadaan mudah maupun sulit. Terus yang ketiga Berjanji melakukan amal makruh dan
Sudah paham semuanya? Sudah. Semuanya, siapa tahu ada yang mau bertanya, silakan kepada anakku. Ada yang mau bertanya? Boleh Pak. Ya, silakan. Apakah yang tinggal di Mekah yang sangat dibenci oleh kaum kafir? Baik. Ya, bagus. Jadi pertanyaannya yang tadi itu yaitu kaum apa ya? Yang menderita pada waktu di Yasin sama kaum kafir, yaitu kaum Madinah. Jadi kaum Madinah yang menderita di Yasin pada waktu itu. Ya, siapa lagi yang mau bertanya temannya? Sudah tidak ada lagi? Iya Pak. Ya, sudah tidak ada semua ya? Nanti kalau ada yang tidak dipaham, boleh ditanyakan kembali kepada Bapak ya, supaya Bapak bisa menjelaskan kembali materi yang belum dipahami. Ya, karena semuanya sudah paham, Bapak akan memberikan tugas hari ini tentang mengamati gambar dan membuat tali grafik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Bapak akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Nah, di sini Bapak anggap sebagai kelompok 1. Di sini kelompok 2. Jadi nanti membuat kaligrafinya itu harus bekerja sama, karena kita nanti akan membuat kaligrafi secara menempel dengan menggunakan biji-bijian. Baru sebentar, kalau sudah menempel, sudah selesai semua, maka kita akan tampilkan di depan kelas sehingga Bapak bisa menilainya hasil karya kalian pada hari ini. Sudah dipaham semuanya? Sudah. Ya, sekarang silakan diambil biji-bijiannya. Silakan dari kelompok 1 ambil biji-bijiannya di sini. Ya, satu orang lagi maju ke depan, ambil bantu temannya, ambil biji-bijiannya. Ya. Ambil semuanya. Baru saya akan bagikan lembar kerja peserta didik kepada kelompok 1. Jadi nanti ditempel ini. Jadi ditempel. Kelompok 2 silakan maju ke depan. 2 orang ambil biji-bijiannya. Dan saya akan bagikan lembar LKPD-nya. Ya, silakan bekerja sama dalam mengerjakan kaligrafi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kerjasama ya. Silakan dikerjakan. Nah, silakan dipakai lemnya. Hampir ditempel biji-bijiannya. Dikasih rapi lah.
Dan kemudiannya kasihnya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi kalau sudah selesai, saya mohon kepada anakku semuanya, siapa yang paling bagus pekerjaannya di situ, yang saya berikan tadi LKPD-nya 3 lembar itu, siapa yang paling bagus, itu yang akan ditampilkan sebentar di depan kelas. Jadi ketua kelasnya bawa pekerjaan, jadi ketua kelompoknya nanti dibawa ke atas di depan kelas untuk ditampilkan. Silakan kepada ketua kelompoknya maju ke depan, ada kelompok 1 dengan kelompok 2 ditampilkan di depan kelas. Silakan anakku maju ke depan. Ya, ditampilkan ke teman-temannya. Silakan ditampilkan. Nah, jadi inilah hasil karya kelompok 1. Inilah hasil karya kelompok 2. Membuat kaligrafi dari biji-bijian. Ya, bagus semua. Berarti anak-anakku sudah pintar membuat kaligrafi dari biji-bijian. Alhamdulillah. Ya, silakan kota kelompoknya silakan kembali ke kursinya masing-masing. Nah, jadi itu hasil karya kalian membuat kaligrafi dengan menggunakan biji-bijian. Jadi sudah dipaham semua cara membuat kaligrafi dari biji-bijian? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, kalau sudah, Bapak akan lanjut ke materi tentang kesimpulan dan atau pembelajaran yang dapat diambil dari hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pertanda permulaan berkembangnya agama Islam
di Yastrib. Terus kedua, meningkatnya keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, bertambah kecintaan kaum muslimin terhadap Islam. Yang keempat, bertambah kekuatan kaum muslimin. Selanjutnya, setiap kebenaran akan mendatangkan kemenangan. Kesimpulan yang keenam, peristiwa hijrah dijadikan dasar permulaan tahun baru Islam, tahun hijrah. Kesimpulan yang ketujuh, kepercayaan dan keyakinan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran kita pada hari ini. Itu sedikit tambahan yang Bapak bisa jelaskan, dan untuk akan belajarnya tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum Bapak memulai pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan kepada kelasnya dipimpin doanya. Sekian dari Bapak, kurang lebih mohon dimaafkan. Saya doakan sekali lagi anakku semuanya sukses dalam belajar. Amin. Saya akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.